Bab 30. Miko, I love you. Di sore itu, mata yang telah terpejam selama 3 hari lamanya itu akhirnya terbuka secara perlahan. Jari jemari tangannya pun mulai bergerak. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya Mas Miko sadar, ucap Maura menatap Miko dengan linangan air mata bahagia. Syukurlah nak, kamu sudah sadar, ucap Bu Mary mengelus rambut Miko. Panggil Miko dengan suara lirih. Iya Miko, Mama di sini, sahut Bu Mary sambil menggenggam tangan kiri Miko dan terus membelai kepalanya. Miko di mana Mah? Miko kenapa? Tanyanya pada Bu Mary. Kamu kecelakaan nak. Miko meringis kesakitan. Tangan yang tertusuk jarum infus itu bergerak memegangi kepalanya yang masih terasa nyeri. Ia terus berangsur sadar. Perlahan fungsi organ tubuhnya pun mulai kembali normal. Kini ia bisa merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Permisi, ucap dokter yang masuk ke dalam ruangan rawat untuk memeriksa Miko. Oke, sudah bagus ya, denyut jantung dan tekanan darahnya sudah normal. Hasil CT scan juga semuanya bagus, tidak ada masalah. Tinggal proses pemulihan saja ya, terang dokter pada Bu Mary dan Maura. Miko terus meringis kesakitan. Bagaimana tidak, di tubuhnya yang kekar itu terdapat banyak luka memar dan luka terbuka akibat terkena pecahan kaca. Mulai terasa sakit ya? Gak apa-apa, itu normal. Nanti saya kasih infus obat anti nyeri ya, ucap dokter tampan berkulit putih itu. Oke, kalau gitu saya tinggal dulu ya. Kalau ada apa-apa silahkan panggil perawat yang berjaga di luar. Tak lama setelah dokter yang bertuliskan Handoko Prasetyo di name tag-nya itu keluar, kemudian masuk 2 suster yang menyuntikkan obat pada cairan infus yang menggantung di atas besi. Permisi ya mas, saya mau menambahkan obat anti nyeri, ucap suster cantik itu. Miko yang terus meringis itu terlihat menolehkan kepalanya ke kiri dan ke kanan secara perlahan, seraya menahan pusing dan sakit. Mas, tolong jangan dulu banyak bergerak ya, supaya tidak sakit, pinta suster yang ramah itu. Melihat Miko yang sudah bisa membuka matanya lebar, tak hentinya Maura mengucap syukur kepada Sang Pencipta. Ia sangat bahagia melihat kekasihnya itu mulai sadar dan mulai bisa berkomunikasi. Oke, saya tinggal dulu ya mas, ucap suster itu meninggalkan ruangan. Sayang, panggil Miko menatap ke arah Maura yang duduk di sebelahnya dengan suara lirih. Iya mas Miko, saya di sini, sahut Maura sambil menggenggam tangannya. Jangan tinggalin saya sayang, ucap Miko dengan terbata-bata. Maura menggelengkan kepalanya. Ia tak dapat membendung air matanya. Rasa haru, sesal, bersalah bercampur menjadi satu. Maafkan saya mas Miko, ucapnya sambil menangis mencium tangan Miko. Miko mendesis menahan sakit. Ia mencoba bangkit dari tidurnya untuk memeluk kekasihnya itu. Udah Mik, jangan dulu duduk, tiduran aja. Barusan kan kata suster jangan banyak gerak, gimana sih kamu? Cegah Bu Mary yang sedari tadi menyaksikan drama perbucinan anaknya itu. Oh iya, Mama dan Maura pamit keluar dulu ya, gantian Papa dan Bimo yang mau bertemu kamu. Sayang, panggil Miko pada Maura yang seolah tak ingin Maura pergi dari hadapannya. Iya mas, saya hanya keluar sebentar, nanti masuk lagi kok, jawab Maura tersenyum sambil mengusap lembut kepala Miko. Maura dan Bu Mary berjalan keluar ruangan berganti dengan Pak Ferry dan Bimo yang kini masuk ke dalam ruangan itu. Syukurlah, akhirnya Kamiko sudah sadar, ucap Bimo tersenyum. Melihat Pak Ferry di hadapannya, Miko langsung memalingkan wajahnya. Syukurlah Mik, kamu sudah sadar, ucap Pak Ferry. Miko tak menjawab, ia terus menatap ke arah lain. Papa tahu kamu benci sama Papa. Maafkan Papa ya Mik, Papa janji, Papa akan berusaha untuk jadi orang tua yang lebih baik lagi, ucap Pak Ferry penuh penyesalan. Bimo bengong, ia tak mengerti mengapa ayahnya meminta maaf pada kakaknya. Miko menoleh pelan ke arah Pak Ferry, kemudian menatapnya. Terlihat mata yang sudah berkaca-kaca, bahkan air matanya sudah terkumpul dan hampir jatuh. Miko merasa kali ini sepertinya ayahnya memang betul-betul menyesali perbuatannya. Ia pun menyadari bagaimana rasanya ketika sudah ingin menjadi lebih baik tetapi tidak dipercaya. Itu rasanya menyakitkan,
persis seperti yang terjadi pada dirinya yang tidak dipercaya oleh Maura. Iya, Pak, maafin Miko juga. Mendengar itu, Pak Ferry memeluk Miko dan mengusap pundaknya pelan. Bimo yang sedari tadi kebingungan dengan sikap ayahnya itu pun kini turut mengusap lengan kakaknya dan berkata, "Cepat sehat ya, Kak. Kasihan tuh, pacar kakak sudah 3 hari menangis gak berhenti-berhenti. Sampai matanya bengkak dan suaranya serak," ucap Bimo yang menyemangati sang kakak. Semakin lama, kondisi Miko semakin membaik. Ia tak ingin jauh sedetik pun dari pujaan hatinya, Maura. Dengan sabar, Maura menemani merawat dan menyuapinya selama di rumah sakit. "Sayang, I love you," ucap Miko sambil menggenggam erat tangan Maura. Seingatnya, Maura tidak pernah mengungkapkan perasaannya dengan berkata I love you. Tetapi kali ini Maura tak mau menyesal seperti kemarin. Seandainya kemarin Miko tidak selamat, mungkin salah satu hal yang akan Maura sesali adalah ia belum pernah mengatakan jika ia mencintai Miko. "I love you too, Mas Miko," jawabnya sambil tersenyum manis. Miko yang duduk tersandar di atas ranjang rumah sakit itu saling beradu pandang dengan tatapan penuh cinta. Keduanya saling melempar senyum. Kemudian Miko menarik pelan lengan Maura dan mendekapnya. Ia mencium mesra kekasihnya itu dengan perasaan yang bahagia. "Haduh, kalian tuh ya, pacaran tuh nanti aja di rumah. Untung mama yang masuk. Kalau dokter yang masuk, apa nggak malu, kah?" ucap Bu Mary yang memergoki mereka tengah berciuman. Mendengar suara Bu Mary, seketika Maura menarik wajahnya menjauh dari wajah Miko. Kemudian menyeka bibirnya yang basah itu dengan cepat menggunakan telapak tangannya. "Mama nih, ganggu aja ah," ucap Miko kesal. "Maaf Bu, Mas Mikonya yang mau," jawab Maura malu-malu. "Ih, kamu malah nyalain saya, orang kamu juga mau," bantah Miko. Sudah, kalian tuh ya, benar-benar kayak Tom and Jerry," timpal Bu Mary. Kini 1 minggu sudah Miko terbaring di kamar VIP rumah sakit RSCM. Beberapa memar di bagian tubuhnya masih terlihat memerah kebiruan dengan jelas. Luka-luka kecil yang terbuka kini sudah mulai terlihat menghitam dan kering. "Mama bawa apa itu?" tanya Miko pada Bu Mary yang membawa paper bag berwarna coklat berlogo M bergambar badut. "Ini makanan untuk Maura. Kasihan dia belum makan. Nih Maura, kamu makan dulu. Jangan sampai kamu sakit. Nanti kalau kamu sakit, anak saya yang manja ini gak ada yang manjain," ledek Bu Mary. "Makasih Bu," ucap Maura yang kemudian menyantap makanannya. "Oh iya, besok ada asisten rumah tangga baru yang akan membantu Bu Marni di rumah. Namanya Dewi. Jadi Maura, mulai sekarang kamu fokus aja urus Miko dan semua kebutuhannya ya," ucap Bu Mary. "Ngerti aja nih sama keinginan anaknya. Itu baru mama is the best," ucap Miko memuji Bu Mary. "Ah, kamu ini dasar manja," timpal Bu Mary. "Permisi, saya periksa dulu sebentar ya," ucap dokter yang masuk ke ruangan bersama 2 susternya untuk memeriksa Miko. Dokter tampan itu terlihat menarik kelopak bawah mata Miko, menempelkan stetoskop di dada Miko, kemudian memeriksa bagian memar dan luka terbuka yang sudah kering. Suster cantik itu pun terlihat memeriksa tekanan darah Miko. "Oke, sudah bagus ya Mas Miko, sore ini sudah bisa pulang. Semoga sehat selalu ya," ucap dokter bermata sipit itu. "Alhamdulillah, akhirnya Mas Miko pulang juga," ucap Maura bahagia. "Terima kasih banyak ya dok," ucap Bu Mary sambil bersalaman dengan dokter. Bu Mary langsung menghubungi Pak Ferry yang sedang berada di rumah mengontrol pekerjaannya dari jarak jauh untuk segera datang ke rumah sakit menyelesaikan administrasi dan menjemput mereka pulang. Maura merapihkan barang-barang yang akan dibawa pulang kemudian mengumpulkannya dalam satu tempat. Setelah menunggu sekitar 1 jam, akhirnya Pak Ferry datang menjemput mereka bersama supirnya. "Pak Arif, tolong bawakan barang-barangnya ya," ucap Bu Mary pada supir pribadinya sambil menunjuk ke arah tumpukan koper dan tas. "Maura, kamu gandeng tuh anak saya yang manja itu," timpal Bu Mary. Pak Ferry membantu Miko untuk berdiri dan berjalan. Ia terus memegangi anaknya yang selama ini tidak dekat dengannya itu berjalan hingga masuk ke dalam mobil. Kejadian kemarin yang membuatnya nyaris kehilangan anaknya itu, kini membuatnya benar-benar berubah. Ia menjadi lebih perhatian, baik dan juga hangat. Miko terlihat beberapa kali mendesis menahan sakit.
Memar di kaki dan pahanya membuat ngilu ketika ia berjalan. Sengaja ia tidak memakai kursi roda karena dokter menyarankan agar Miko sering berjalan untuk melatih otot kakinya agar tidak menjadi kaku. Mereka masuk ke dalam mobil. Pak Ferry duduk di kursi depan, sedangkan Miko, Maura, dan Bu Mary duduk di kursi tengah. Di tengah keheningan, tiba-tiba saja, "Au, Mas Miko sakit!" teriak Maura memecah keheningan ketika bahunya digigit oleh Miko karena gemas. "Kenapa?" tanya Pak Ferry yang duduk di kursi depan sambil menoleh ke belakang. "Bahu saya digigit Mas Miko, Pak," jawab Maura. "Miko sih kamu ada-ada aja ya. Belum apa-apa udah KDRT," tegur Bu Mary sambil menepuk pelan lengan Miko. Pak Ferry tertawa. "Sama kayak papa dulu sama mamamu. Saking gemasnya sampai ada kamu lahir ke dunia," timpal Pak Ferry. Semua pun tertawa karena ulah Miko itu. Akhirnya mereka telah sampai di rumah. Maura terus menggandeng kekasihnya itu. Sementara Pak Arif, supirnya Pak Ferry, menurunkan barang bawaan dan membawanya masuk ke dalam rumah. "Alhamdulillah, akhirnya Mas Miko pulang juga," sapa Mbak Marni dengan wajah bahagia. "Saya mau istirahat di kamar," ucap Miko. "Oh iya, Maura, nanti kamu tidur di kamar tamu aja ya. Kamar kamu sekarang sudah dipakai Dewi, ART yang baru," ucap Bu Mary. "Baik Bu, terima kasih." "Saya yang terima kasih. Kamu sudah sabar merawat anak saya yang manja ini," jawab Bu Mary sambil mengelus punggung Miko. "Papa dan Mama tinggal di sini dulu kan?" tanya Miko pada Bu Mary dan Pak Ferry. "Iya, sampai kamu benar-benar pulih," jawab Pak Ferry. Maura mengantar Miko masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Ia merebahkan tubuh Miko dengan posisi setengah duduk di atas tempat tidurnya. "Sayang, pokoknya kamu gak boleh jauh-jauh dari saya," ucap Miko sambil memeluk Maura. "Iya Mas," jawab Maura tersenyum. "Udah gak jijik kan sama saya?" tanya Miko. "Mas, maafin saya. Saat itu saya benar-benar emosi dan sakit hati melihat foto itu," jawab Maura. "Saya dijebak, Ra. Sumpah, saya gak melakukan apapun dengannya. Setelah saya sadar, saya langsung pulang untuk menemui kamu." Kemudian Miko menjelaskan secara terperinci kejadian malam itu pada Maura. "Iya, sudahlah Mas Miko. Saya percaya sama Mas Miko. Dan saya sangat bersyukur Mas Miko masih hidup," ucap Maura. "Andai waktu itu saya tidak selamat, gimana Ra? Untuk berandai-andai membayangkan saja saya gak sanggup. Apalagi kalau benar kejadian," jawab Maura. Miko terus menatap wajah cantik kekasihnya itu. Kemudian mendekapnya mesra. "Maura, sayangku, saya benar-benar gak bisa hidup tanpa kamu." Bab 30 selesai. Tunggu kelanjutannya di bab 31 ya.